Hey guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas dalam playlist hukum acara perdata mengenai hal yang harus dihindari penggugat dalam mengajukan gugatan di pengadilan, maka kali ini dalam playlist hukum pidana, kami akan membahas tentang kasus yang lagi viral saat ini, apakah Eliezer bisa bebas dari dugaan tindak pidana pembunuhan. Adapun latar belakang kami mengambil judul tersebut, karena saat ini banyak yang bertanya-tanya tentang nasib Eliezer, apakah bisa bebas atau tidak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang menonton channel YouTube kami. Agar Anda dapat memahami konten ini secara utuh, diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai selesai. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dan mudah dipahami. Baiklah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui berdasarkan penyampaian dari pihak Polri, kalau Barada Eliezer dijerat dengan pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Sebelum kami membahas lebih dalam, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu bunyi pasal yang dikenakan kepada Barada Eliezer tersebut. Adapun bunyi pasal 338 KUHP adalah, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selanjutnya bunyi pasal 55 KUHP adalah, 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Kemudian bunyi pasal 56 KUHP adalah, dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jika kita berbicara apakah Barada Eliezer bisa bebas atau tidak, secara umum itu bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu, pertama, apakah berdasarkan fakta hukum di persidangan nanti, dakwaan yang dikenakan terhadap Barada Eliezer terbukti atau tidak. Kedua, apakah terhadap perbuatan Barada Eliezer dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak. Jikalau berbicara tentang kronologis kasus yang melibatkan Barada Eliezer, kita sudah banyak mendengar di media. Namun sebaiknya kita menunggu dulu perkara tersebut disidangkan. Karena fakta hukum di persidanganlah yang akan dipertimbangkan hakim, untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Barada Eliezer tersebut terbukti atau tidak. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas apakah Barada Eliezer dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang ia lakukan. Dalam teori hukum pidana dikenal dengan yang disebut alasan penghapus pidana, yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf. Adapun yang dimaksud alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana, dengan kata lain dilihat dari sisi perbuatannya objektif. Misalnya, tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan petugas regu penembak mati terhadap terpidana mati, pasal 50 KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa, dengan kata lain dilihat dari sisi pelakunya, subjektif. Misalnya, orang gila menganiaya orang lain sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, pasal 44 KUHP. Menurut Memori Pantuliting, penjelasan alasan penghapus pidana dibagi menjadi a. Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu pasal 44 KUHP, b. Alasan-alasan yang di luar, yaitu pasal-pasal 48 sampai 51 KUHP. Berbicara tentang alasan penghapus pidana terdapat pada pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Pada video ini akan dibahas mengenai alasan penghapus pidana karena pembelaan terpaksa dan perintah jabatan.
Pertama, pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa nuklir diatur dalam KUHP, yang dibedakan menjadi dua, yaitu nuklir pembelaan terpaksa, dan nuklir ekses pembelaan darurat yang melampaui batas, yang terdapat dalam pasal 49 KUHP dengan bunyi sebagai berikut. 1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. 2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, maka kita dapat berpedoman pada unsur-unsur nuklir dan nuklir ekses sebagaimana pendapat dari Andi Hamzah. Dan syarat-syarat suatu tindakan dikategorikan sebagai nuklir sebagaimana pendapat dari R. Sugandi, SH. Adapun unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa nuklir adalah: 1. Pembelaan itu bersifat terpaksa. 2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. 3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. 4. Serangan itu melawan hukum. Melihat pendapat ahli hukum pidana tersebut, maka kriteria dan syarat perbuatan pembelaan terpaksa nuklir, harus ada pembelaan terpaksa yang merupakan hak dari setiap orang. Serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum atau haruslah mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung atau seketika baik terhadap tubuh, kehormatan, dan benda yang merupakan objek serangan yang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa nuklir, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum pada saat itu. Istilah pembelaan terpaksa seringkali disebut sebagai pembelaan darurat. Menurut R. Susilo, syarat-syarat pembelaan darurat dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, yaitu: 1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan, membela. Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti, misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. 2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. 3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Lebih lanjut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas, subsidiarity. Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan atau harus proporsional. Kedua, perintah jabatan. Dalam pasal 51 ayat 1 KUHP ini dirumuskan suatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan, khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang. Contoh, anggota polisi diperintah oleh seorang penyidik Polri dengan menerbitkan suatu surat perintah penangkapan untuk menangkap seorang yang telah melakukan kejahatan. Pada dasarnya polisi ini merampas kemerdekaan seorang lain, akan tetapi karena penangkapan itu dilaksanakan berdasarkan perintah yang sah, maka polisi bersangkutan tidak dapat dipidana. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah antara yang memberi perintah dan yang diperintah harus ada hubungan atasan bawahan dan yang diperintah harus juga seorang pejabat pegawai negeri? Hogerat, Mahkamah Agung Negara Belanda, dalam putusannya tanggal 21 Mei tahun 1918 memberikan pertimbangan bahwa, di sini tidak hanya dimaksudkan sifat membawa dalam jabatan, akan tetapi setiap kewajiban untuk patuh dari penduduk terhadap perintah-perintah dari organ-organ dari kekuasaan negara. Kemudian mengenai apakah suatu perintah merupakan perintah yang sah atau tidak. Menurut Satocit Kartanegara, harus ditinjau dari sudut undang-undang yang mengatur kekuasaan pegawai negeri itu, sebab untuk setiap pegawai negeri ada peraturannya sendiri.
Di samping itu cara melaksanakan perintah tersebut harus juga seimbang, patuh dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah. Satocit Kartanegara memberikan contoh mengenai seorang anggota polisi yang diperintah oleh atasannya untuk menangkap seorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dalam melaksanakan perintah itu, cukup ia menangkapnya dan membawanya, tidak diperkenankan untuk memukulnya dan sebagainya. Perintah jabatan yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP merupakan suatu alasan pembenar. Berkenaan dengan substansi dari perintah jabatan, Amblelik Bevel, sebagai alasan penghapus pidana, penting dikemukakan pandangan Muljatno yang menulis bahwa, gagasan penting yaitu bahwa tidak tiap-tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan lain kata, di situ termaktub pengutukan daripada apa yang dinamakan, disiplin bangkai kadaver disiplin. Pemerintah kita mengutuk orang yang secara membuta tanpa dipikir-pikir lebih dahulu, menjalankan begitu saja perintah dari atasannya. Pemerintah kita seyogyanya jangan terdiri dari pejabat yang hanya bisa bilang, sendiko, semuhun dawuh, atau yes man, saja. Oleh Muljatno dikemukakan bahwa kita tidak dapat menerima apa yang dinamakan disiplin bangkai. Suatu perintah tidak boleh langsung dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu jika dirasakan benar-benar bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan. Pasal 51 ayat 2 KUHP, menurut tim penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Berdasarkan rumusan pasal ini, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Dengan demikian, suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Oleh Jan Remeling dikatakan bahwa, suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak meniadakan sifat dapat dipidananya perbuatan, demikian bunyi bagian pertama ayat kedua pasal 43 ser. Pasal 51 KUHP. Ini sudah semestinya, apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekedar karena dilakukan atas dasar suatu perintah. Tetapi dalam ayat 2, dari pasal 51 KUHP diberikan pengecualian terhadap pandangan umum itu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, sekalipun perintah yang diberikan itu bukan dari pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu, 1. Jika yang diperintah, dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan 2. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah. Sebagai contoh, seorang penyidik Polri memberi perintah kepada beberapa orang anggota Polri bawahannya, agar turut bersama-sama dengannya untuk menangkap seseorang, dengan mengatakan bahwa telah ada surat perintah penangkapan, padahal sebenarnya tidak ada. Para anggota Polri itu mengenal si pemberi perintah adalah atasan mereka, yang memang mereka ketahui berwenang menerbitkan surat perintah penangkapan. Setelah bertemu dengan orang yang hendak ditangkap, penyidik Polri tersebut memerintahkan bawahannya melakukan penangkapan. Dalam hal ini terjadi penangkapan tanpa surat perintah, sedangkan penangkapan tanpa surat perintah hanya dibenarkan dalam peristiwa tertangkap tangan. Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 2 KUHP, para anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana karena a. dengan itikat baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat surat perintah penangkapan, b. menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri. Contoh-contoh mengenai peristiwa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam cakupan alasan penghapus pidana dalam pasal 51 ayat 2 KUHP adalah sebagai berikut. 1. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memukuli seorang tahanan yang berteriak-teriak. Perintah yang diberikan itu jelas perintah yang tidak sah, juga perbuatan memukuli seseorang bukan termasuk dalam lingkungan pekerjaan anggota polisi.
2. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memungut pajak. Polisi berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Memungut pajak bukanlah bidang tugas polisi. Apabila pejabat polisi itu diperintah untuk memungut pajak, maka perintah itu adalah tidak sah, sehingga polisi yang diperintah itu dapat dipidana jika melaksanakan perintah tersebut. 3. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Januari tahun 1971 memberikan pertimbangan bahwa keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa ia merasa tidak bersalah karena sebagai anggota Hansip ia hanya melakukan perintah dari pamong desa tidak dapat diterima karena perbuatan penganiayaan tidak tercakup dalam perintah atasan. Perintah jabatan tanpa wewenang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 51 ayat 2 KUHP, merupakan suatu alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf, skuldwitsluitingsgrunden. Hal ini karena perbuatan yang diperintah tetap bersifat melawan hukum, hanya orang yang diperintah itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. Nah, dari penjelasan di atas, kita akan membahas apakah perbuatan Barada Eliezer dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak. Adapun yang dapat membebaskan Barada Eliezer dari pertanggungjawaban pidana atau adanya alasan penghapus pidana adalah jika 1. Barada Eliezer melakukan penembakan tersebut apabila sedang melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Dikarenakan adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat terhadap dirinya. Dan terhadap pembelaan tersebut harus seimbang dengan serangan atau ancaman yang ada. 2. Barada Eliezer melakukan penembakan tersebut jika ada perintah jabatan yang sah atau adanya perintah dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. 3. Seandainya pun Barada Eliezer melakukan perintah dari pejabat yang tidak berwenang, namun asalkan Barada Eliezer memiliki itikat baik mengira kalau perintah tersebut diberikan oleh jabatan yang berwenang dan apa yang diperintah tersebut masuk dalam lingkungan kerja Barada Eliezer. Saat ini begitu banyak pemberitaan tentang kronologis kasus Barada Eliezer. Sebaiknya kita sabar dan menunggu kasus tersebut disidangkan di pengadilan. Karena fakta di persidanganlah yang akan menentukan nasib Barada Eliezer. Tentu kita berharap agar para aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut, dapat bersikap profesional agar kasus yang menimpa korban Brigadir Yosua dapat diselesaikan dengan baik. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan menyangkut konten saat ini, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.